wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I am fine to thank you and you. I am fine too, thank you. Oke, silakan Zara untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Tiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Siapakah yang hari ini tidak berangkat? Rizky, Ibnu, Rizky, Saiful, Nabila, Isma, Indi, Aisyah. Ya, karena mereka ada semua itu ada halangan hadir hari ini. Ada yang sakit, ada yang izin karena keluar kota, ada yang izin karena harus ada acara keluarga. Jadi anak-anak yang Miss Mary sini yang hadir, apakah sudah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah, tepuk semangat. Oke. Nah, tadi kita sudah tepuk semangat. Berarti kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Miss Mary punya cerita loh di sini. Bacanya apa nih, Nak? Malin Kundang merupakan cerita rakyat. Hiduplah seorang janda bernama Manderubaya dan anak lelakinya Malin Kundang. Sang anak meminta izin untuk merantau untuk mengubah nasibnya. Malin pasti akan kembali dan sukses. Malin akan membuat ibu bahagia. Kemudian ibunya sambil menangis, cepat kembali, ibu akan menunggu, Nak. Bertahun-tahun tak ada kabar dari Malin. Manderubia mendengar kabar Malin telah sukses dan menikah dengan putri bangsawan. Suatu ketika datang kapal mewah di pulau tersebut. Ini kapalnya. Apakah itu anakku Malin? Kemudian ada kejadian di mana Malin tidak mengakui bahwa ini adalah ibunya. Kemudian apa yang terjadi? Malin berubah menjadi
batu, karena Malin dianggap sebagai anak yang durhaka. Oke, tokohnya siapa aja? Malin, ibunya. Tokoh, kemarin kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh, tentang unsur cerita fiksi. Nah, sekarang kita mau melanjutkan itu. Jadi sudah tahu ya, siapa tokoh antagonisnya? Malin Kundang. Siapa tokoh protagonisnya? Ibunya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mampu menentukan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita rakyat melalui kegiatan membaca teks bacaan yang berjudul Timun Mas dengan tepat. Peserta didik mampu menganalisis tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita rakyat melalui kegiatan mengamati teks bacaan yang berjudul Timun Emas dengan tepat. Peserta didik mampu menunjukkan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita rakyat secara lisan, tulis, dan visual melalui kegiatan mengamati teks bacaan pada KPD dengan percaya diri. Kemudian terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita rakyat secara lisan, tulis, dan visual melalui kegiatan mengamati teks bacaan pada LKPD dengan percaya diri. Kemudian untuk SBDP, peserta didik mampu menyebutkan tanda tempo dan tinggi rendah nada dari sebuah lagu dengan tepat. Peserta didik mampu menelaah tanda tempo dan tinggi rendah dari sebuah lagu dengan tepat. Dan terakhir, peserta didik mampu menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada dari sebuah lagu dengan tepat. Kalau kemarin kita menyanyikan lagu anak, sekarang kita menyanyikan lagu daerah. Nah, ini ada cerita. Judulnya apa? Kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah. Ini sawahnya ya nak, yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan, ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai, sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpleset. Aduh! Teriak Putri Tangguh. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan, jalannya licin, perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguh. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan, nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya, bahkan Putri Tangguh membantahnya. Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apakah mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan.
Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya, Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya," kata Putri Tangguh. Kemudian, Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menunggu padi yang tersimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya, "Ada apa, suamiku?" tanya Putri Tangguh dengan cemas. "Aku tidak tahu, istriku. Lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain, tetapi terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguh. "Jangan cemas, istriku. Bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah. Siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. "Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku," kata Putri Tangguh sambil menangis. "Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras, bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan barulah kalian dapat memanen kami kembali," jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang, kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Mary mau bagi LKPD. Tadi kan kalian sudah baca bersama-sama tentang Putri Tangguh. Nah, di Putri Tangguh itu ada tokoh siapa aja? Putri Tangguh, suami, anak-anak, padinya.
terjadi pada cerita Putri Tangguh sebelum Miss Mary bagi LKPD? Kita cerita dulu ya. Apa yang terjadi pada Putri Tangguh? Hah? Padinya menghilang. Kenapa padinya menghilang? Karena dia sombong. Terus apalagi yang terjadi? Padinya bilang apa? Suruh nanam lagi, kemudian rawat, ya kan? Intinya bahwa amanatnya apa? Tidak boleh sombong, tidak boleh membuang-buang makanan. Itu amanatnya tadi kita udah temuin ya. Tokohnya juga tadi kita temuin. Kalau latarnya kira-kira di mana kejadian itu terjadi? Sawah, di sawahnya dan di rumahnya. Sekarang kalau sudah paham ya materi kita tadi apa tentang tokoh pada teks fiksi. Sekarang Miss Mary akan bagi LKPD-nya.
Nadira, bentar lagi. Sudah selesai, silakan untuk kelompoknya Mutia dulu untuk presentasi pekerjaannya. Ya, silakan Kak Meli. Mutia. Halo teman-teman, Halo. perkenalkan nama saya Mutia dan ini teman saya Jara dan Naila. Di sini saya akan mempresentasikan pekerjaan kelompok. 1. Apakah judul pada cerita tersebut? Jawabannya Timunmas. 2. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut. Jawabannya Boksarni, Raksasa, Timunmas, dan Pertapa. 3. Siapa tokoh antagonis pada cerita tersebut? Jawab raksasa, karena raksasa akan menjadikan Timunmas sebagai makanannya. 4. Siapakah tokoh protagonis pada cerita tersebut? Jawabannya Timunmas, karena Timunmas berani melawan raksasa. Apakah amanat dari cerita tersebut? Jawab, jangan berjanji jika kau merasa tidak mampu untuk memenuhinya. Orang akan marah jika kau ingkari janji kepadanya. 1. Yang dimaksud dengan tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. 2. Yang dimaksud dengan tokoh pendukung adalah tokoh ini tokoh yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam cerita dan kehadiran tokoh ini hanya menunjang tokoh utama. 3. Yang dimaksud dengan tema adalah tema merupakan gagasan utama dari sebuah cerita. 4. Yang dimaksud dengan watak adalah sifat, perilaku, dan karakter seseorang yang sudah ada sejak orang tersebut lahir dan memengaruhi pikiran serta tingkah laku seseorang. 5. Yang dimaksud dengan latar adalah latar mengisahkan suasana, waktu, dan tempat yang berada dalam sebuah cerita. 1. Jelaskan pengertian tinggi rendah nada. Jawab, tinggi rendahnya nada adalah tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. 2. Jelaskan macam-macam jenis tempo dalam sebuah lagu. Jawab, tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. 3. Ada berapa macam tanda tempo? Sebutkan. Ada 3, yaitu andante tempo lambat, moderate tempo sedang, allegro tempo cepat. 4. Sebutkan beberapa macam tanda tempo lambat.
cepat. Jawab. Largo, largo lambat. Grave sedang, lambat sedih. Lento sedang, lambat berhubung-hubung. Largissimo agak lambat. 5. Jelaskan pembagian tanda tempo cepat. Jawab. Allegro cepat, allegretto agak cepat, presto cepat sekali dan tergesa-gesa, vivace cepat, lincah dan hidup tangkas. Sudah selesai. Beri tepuk tangan buat kelompoknya. Coba ada pertanyaan nggak dari kelompoknya? Si Retna ada pertanyaan nggak? Ada dong. Coba. Apa ya? Oke, Miss Mary dia mau tanya. Terakhir itu kan si Timur Mas itu mau melawan si raksasa. Apa sih yang diberikan, benda yang terakhir untuk diberikan ke raksasa supaya raksasanya kalah? Oke, good job. Beri tepuk tangan. Terus saya mau tanya lagi, ini tentang SBDP. SBDP-nya saya mau tanya, largo itu tempo apa, Nak? Lambat. Tempo? Benar nggak? Benar. Silakan gantian kelompoknya Zara, Retna dengan Nadia. Halo teman-teman, Halo. perkenalkan nama saya Zara dan sini teman saya Retna dan Nadira. Di sini kita akan mempresentasikan pekerjaan kelompok kita. 1. Yang dimaksud dengan tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. 2. Yang dimaksud dengan tokoh pendukung adalah tokoh yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam cerita dan kehadiran tokoh ini hanya menunjang tokoh utama. 3. Yang dimaksud dengan tema adalah tema merupakan gagasan atau ide utama dari sebuah cerita. 4. Yang dimaksud dengan watak adalah sifat, perilaku, dan karakter seseorang yang sudah ada sejak orang tersebut lahir dan mengaruhi pikiran serta tingkah laku seseorang. 5. Yang dimaksud dengan latar adalah latar memisahkan suasana, waktu, dan tempat yang berbeda dalam sebuah cerita. 1. Apakah judul pada cerita tersebut? Jawab. Timun Mas. 2. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut. Jawab. Mbok Sarni, raksasa, Timun Mas, dan Pertapa. 3. Siapa tokoh antagonis pada cerita tersebut? Alasannya? Jawab. Raksasa, karena ingin memakan Timun Mas. 4. Siapakah tokoh protagonis pada cerita tersebut? Alasannya? Jawab. Timun Mas, karena Timun Mas berani melawan raksasa. 5. Apakah amanat dari cerita tersebut? Jawab. Jangan berjanji jika kau merasa tidak mampu untuk memenuhinya. Orang akan marah jika kau ingkar janji kepadanya. 1. Jelaskan pengertian tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada adalah tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. 2. Jelaskan macam-macam jenis tempo dalam sebuah lagu. Tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Ada berapa macam tempo? Sebutkan. Ada 3, yaitu A dan T, tempo lambat, moderato, tempo sedang, allegro, tempo cepat. Sebutkan berapa macam nada
lambat penuh perasaan. Rafe sangat lambat sedih. Lento sangat lambat berhubungan. Jelaskan pembagian nada tempo cepat. Allegro cepat, allegretto agak cepat, presto cepat sekali dan tergesa-gesa. Vivace cepat, lincah, hidup, tengkar. Oke, beri tepuk tangan untuk. Apakah ada pertanyaan dari kelompoknya Naila? Ada, silakan. Ingin bertanya apa? Yang merawatnya Mas adalah Petapa. Petapa. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Tidak ada? Cukup. Oke, kalau itu kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok Nadira dengan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Jempol. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Timur Mas itu dari mana? Jawa. Jawa? Tanya, oke. Kita akan mempraktekkan satu buah lagu daerah dari Jawa Tengah. Kira-kira tahu nggak lagunya apa? Apa namanya? Bener-bener pacu. Oke, bener-bener pacu. Sudah tahu liriknya? Sudah. Tunggu ya sebentar. Coba kalau Miss Mary play. Main dulu ya. Nah, sudah tahu lagunya ya? Miss Mary kasih waktu untuk satu masing-masing kelompok berlatih selama 2 menit untuk mempersiapkan Lagunya. Oke, sudah latihan. Sekarang kelompok yang kedua yang mau maju. Kelompoknya Retno dulu ya. Yuk, silakan maju ke depan. tes yang udah ya, gitu ya. Silakan.
kerjakan evaluasi. Yuk, keluarkan HP-nya. Cek linknya yang sudah di-share bagi. Iya, cek linknya sudah di-share bagi. Terus habis itu kerjakan mulai dari sekarang. Ini saya kasih waktu 20 menit. Oke, waktu habis. Apa yang kalian pelajari hari ini? Bahasa Indonesia tentang unsur teks fiksi. Kemudian SPDP tentang tempo sama apa? Cepat, lambat, tinggi, rendah, nada. Nah, berdasarkan teks cerita rakyat yang tadi dibacakan oleh Ibu Mas ya, kita itu tidak boleh sombong. Kemudian kita harus tetap rendah hati, bersama